Apa kabar Ustadz Abdul Khair? Alhamdulillah bi khair sesuai dengan namanya. Alhamdulillah ya. Sudah mulai, Din? Udah, Bang. Jadi Ustadz, gimana semenjak viralnya video kita? Iya, insya Allah. Saya serahkan semua segala sesuatunya hanya kepada Allah. Masya Allah. Yang niat kita kan bagus ya. Insya Allah. Yang penting kita silaturahim dulu. Pak Ustadz Alwi udah lama dia nggak muncul biar viral lagi. Masya Allah. Yaudah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Jadi saudara, alhamdulillah di mana pada malam hari ini Masya Allah perjalanan kita cukuplah jauh ya, sehingga kita live streaming banyak yang nonton. Alhamdulillah ada, Bang. Dari mana kita sapa-sapa, Masya Allah. Hadir Bang SL, Masya selamat Allah. mundur, selamat berjuang. Siap. Jadi alhamdulillah saudara, pada malam hari ini saya bersama Ustadz Abdul Khair, yang mana insya Allah tujuan kita yang luar biasa bagi kita ini adalah suatu dakwah lah, yang jelas ya. Tapi maklum dalam setiap pendapat itu kan pasti ada yang kontra. Jadi kita jangan mundur saudara. Yang jelas niat kita kembali ke niat. Innama A'malu bin niat. kalau pendapat orang itu bebas lah. Yang namanya kita hidup di negeri ini penuh dengan kontroversi. Namanya negeri kita ini saudara, negeri Konoha. Well, alhamdulillah saudara, tak lepas daripada itu kita bersolawat terlebih dahulu. Semoga dengan bersolawat kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasul kita, ya Habibi ya Habibana ya Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti insyaallah. Makanya saudara, solawat teruslah ya. Kita selalu mengajak kalian solawat. Yang jarang nonton dakwah-dakwah, ceramah-ceramah, semenjak nonton dengan konten-konten seperti ini mau bersolawat, ya kan? Sebetulnya kalau lihat dampak buruknya banyaklah dampak baiknya saudara ini Ustaz. Tapi dampak buruknya ini yang komentar ini, sehingga kita terbawa dengan arus komentar Ustaz. Ya. Jadi kita banyak jadilah netizen yang cerdas dalam memilih, memilah dan menelaah dalam setiap tontonan saudara. Karena penonton ini semua orang pintar Ustaz. Tapi ya kembali ke niat kita juga. Jadi saudara, alhamdulillah kita mau menjumpai Ustadz Alwi. Bagaimana keadaan beliau? Apakah beliau sehat? Apakah beliau sedang Lama nggak ketemu ya. Apalagi kan ini kan bulan suci Hari Raya. Idul Fitri. Kemarin kita terakhir ketemu pas puasa ya. Nah, jadi kita mau silaturahim lah ya. Bagaimana keadaan? Oh iya. Bagaimana keadaan beliau kan? Jadi kita silaturahim untuk mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Ustadz Alwi. Sirat mana sirat? Masih jauh kan? Jadi kita salawat likum satun dulu saudara ya. Tadi sudah bersalawat, sekarang kita bacakan doa likum satun. Bismillahirrahmanirrahim. Likum satun waqtafi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya saudara, kita sebentar. Nah ini rumahnya nih. Alhamdulillah. Kita parkir dulu ya. Sekarang udah enakan ya sama Ustadz Alwi? Iya udah enak. Antum udah ngobrol terus? Alhamdulillah, kalau untuk komunikasi masih tetap. Oh, alhamdulillah. Turun dulu. Mana HP? Telepon dulu. Halo, di mana Ustaz? Kita di
Depan rumah, bilang depan Depan rumah. rumah, depan rumah. Sinyalnya. Coba ini, Sirot ngobrol dulu. Di mana ini? Cari sinyal dulu di situ. Kita di depan rumah bilang. Assalamualaikum. Lagi mana? Lagi di rumah. Di mana? Di mana? Assalamualaikum. Ada? Di mana? Lagi di rumah saudaranya. Di mana? Rumah saudaranya di mana? Suruh tadi dari suruh keluar. Oh itu tuh. Di situ ya? Itu Sirot, coba kita ikut. Sirot lagi nelpon. Sirot itu situ. Oh berarti di situ Ustaz. Oh ini rumahnya. Rumah saudaranya katanya sih. Situ ya Sirot. Masya Allah. Bertemu kembali. Tadi makanya yang telepon tadi ke Hiroi di depan, rupanya kuncian. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Oh, Masya Allah Ustaz. Oh, ini Ustaz. Minal aidin wal faidin. Sama-sama ya. Minal aidin wal faizin. Kirain di rumah tadi. Iya, ini tadi Pak saudara ini. Oh, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kedatangan tamu ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustadz Alwi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini ya. Sehat lah alhamdulillah. Ini Di telepon lagi rumah saudara. makanya tadi takutnya udah kati di rumah saudara. Dan maklum lah kan sekarang kan jadi rajin silaturahim ya kan habis lebaran ini kan. Alhamdulillah. Inilah bisa menyambung tali silaturahim ini kan. Banyak nyembelih ayam lebaran tadi. Lebaran ayam, alhamdulillah ayam 2 jumlah ayam. Entok-entok. Kate entok gitu. Alah, yuk, ayam bel. Alhamdulillah. Jadi ini baru sempatnya kami ke sini Ustadz. Karena kesibukan saya juga alhamdulillah dan di hari lebarannya keempat nih ya. Yang keempat. Kami silaturahmi datang ke sini seperti itu Ustadz. Ya, alhamdulillah. Lihat perkembangan sekarang ini, kemarin kan rekaman kita itu viral. Viral. Iya. Sampai ke sosial media manapun. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Berarti niat kita untuk berdakwah itu mungkin ya banyak pro dan kontra lah. Enggak tahu itu. Ya alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Paket kamu ya kali ini ya. Ngapa ini ngapa? Kau nih Apsi. Nah kenal kau nih. Ustaz Abdul Khair. Kau nih galak ceramah di mana-mana. Kau nih pentolan tablik. Nah live streaming kamu nih live. Nah kameranya langsung ini. Iya. Ini kamu nih mecah belah umat. Kamu buat apa? Konten video yang kayak ini kemana-mana denger. Kemana-mana. Yang salah tanggapan galau wong nih. Iya, Aku nih pening. sabar dulu lah. Ini Ayo tak baca. Ustaz, sabar dulu lah. Duduk dulu baik-baik. Kan masuk ngebrak. Apakah mencontohkan sebagai umat muslim yang baik? Ya tidak baca. Berarti itu muntuti kami dari kapan? Buntutnya deh, waktu kamu live streaming, nah aku tahu kamu nih bakal buat video. Oh lah tahu sudah. Bakal buat video. Nah, malam inilah ketemu di sini. Syukurlah alhamdulillah. Lagi live itu. Enggak apa-apa masuk video juga. Sudah ada apa-apa. Yang penting klarifikasi cak mano ini masalahnya. Klarifikasi cak mano? Yang kemarin-kemarin kamu buat video itu viral. Iya. Banyak tanya, pening hati aku, malu aku nih sesama gitu nih. Umat Islam galau. Oh, jadi malunya tuh kenapa? Banyak yang tanya dengan aku. Jadi bikin pecah belah. Iyo. Terus Nah di situ aku malu. Nah di sini aku nanya stop ke kamu, stop lah buat video yang model main ini. stop jadi bikin video Iya. seperti ini. Oh, jadi tidak mendukung. Tidak mendukung, jelas. 100% tidak mendukung. Emang dari mana sih, Bang? Kalau masalah dari mana udah saya tanya aku. Yang penting aku buntuti kamu, ketemunya di sini. Oh, tadi siapa namanya ini? Siapa tadi? Apsi. Oh. Iya benar Apsi kan? Nama- Kebetulan tablik kan? Kenal.
Kenal. Ini kenal. Ini pernah tahu juga, kenal. Ustadz Abdul Khair dia nih. Oh, sudah kenal jadi gitu. Iya. Nah, terus masalahnya bikin pecah belah umat. Satu, pecah belah umat. Hmm. Parodi. Hmm. Buat malu pulo. Malu. Lah tampang kami yang di situ aja kok nggak malu. Kenapa abang ini malu sebagai yang nonton? Yang buat malu kan jadi viral. Viral. Viralnya banyak yang tanya. Katanya kalian nih menjerumuskan nama baik satu golongan. Kelompok-kelompok. Ya. Terus? Nah di situ banyak tanya di aku. Kau Banyak ini tanya. kenal Pendi katanya sama Ustadz Dwiko itu. Hmm. Ya kaki aku parah. Mak mana caranya kaki aku pasti ketemu tuh lah. Ya. Itu viral di video mana? Aku lihat di YouTube. Di YouTube. Terus di mana lagi viral? Di YouTube. Pokoknya aku lihat di YouTube. Di YouTube. Ya. Antum nggak tahu viral bahkan lebih lagi dari YouTube. YouTube banyak kok, nggak video kita aja ya. Bahkan video saya viewernya lebih kecil dari orang yang posting. Nggak saya permasalahkan. Semakin viral semakin bagus dong. Kalau Anda mengatakan bahwasanya saya memecah belah umat, Anda mikir Pak. Anda mikir. Ya. Anda nonton video itu dari mana? Awal muasal video Pokoknya itu aku terjadi lihat konten dari seperti itu. YouTube. Dari Iya, YouTube, saya di situ. tahu. Followernya banyak. Hmm. Sudah itu netizen itu macam-macam dia komentar. Lah, sudah itu dia tanya sama aku. Ah. Sekarang gini Pak, yang menurut Bapak memecah belahkan umat, itu kita. Kita yang buat pecah belah umat. Ya. Oh gitu. Yang mempecah belah umat itu Pak, orang-orang yang tinggal di negeri Indonesia tetapi tidak mempercayai yang namanya adat istiadat Pak. Apakah ini yang namanya negeri Indonesia yang sudah dicantumkan di situ Pancasila, Persatuan Indonesia, mengajarkan toleransi. Saya membuat kata Bapak kenal. Katakanlah ini settingan Pak, ini memang sinetron, ini semua memang hanya film Bapak. Ya, ini film. Ya, tetapi ketika Bapak lihat ada seorang ustadz dakwah menyesatkan wali setan, menyesatkan wayang-wayang itu setan atau itu syirik. Kira-kira Bapak mendukung nggak? Ya. Kenapa ribut-ribut? Saya nggak senang, saya pakai RT kalau ini. Ya, maaf. Pak, Silakan panggil ya, Pak. Silakan. Saya diajarkan Bapak sama guru-guru saya. Ya. Dengan akidah-akidah kepercayaan saya. Saya tidak mengajarkan orang lain sesat, tetapi tapi di situ masalahnya video, mereka ributnya sama ya tapi kan saya. di video itu Pak, saya sudah mengajarkan di sini Ustadz Alwi yang katanya siapa Hapsi tadi, saya katakan kepada dia belajarlah toleransi. Saya tidak menyudutkan kelompok mana. Dari mana saya menyudutkan kelompok mana? Setidaknya dengan media saya bisa menyerang daripada media yang mana suka sekali menyesatkan wali, mengatakan Anda syirik. ngeyel ya. Ngeyel. Udah dikasih tahu ngeyel. Enggak, Bapak tinggal di negeri mana, Pak? Saya tanya, ini negeri apa? Indonesia. Lah terus? Bapak Indonesia, terus Bapak suka dengan kita negeri terbesar di Indonesia ini banyak menganut umat muslim, Pak. Lah kenapa umat muslim kok saling menyesatkan sama-sama mereka? Kenapa kita tidak saling menghargai saja? Setidaknya kita memahami orang ini percaya dengan amalan dia, silakan. Tetapi saya tidak suka kalau dengan kepercayaan Tapi mereka saya. merasa disudutkan katanya. Iya. Nah mereka tanya sama saya. Ah. Bagaimana solusinya katanya kan? Ah. Itu. Terus? Nah katanya kau kenal sama Ustadz Absi Ah. katanya kan? Ustadz, iya kenal sama kau. Apalagi Ustadz Abdul Khair. Saya tidak mencontohkan untuk menjudutkan kelompok manapun. Pertama, kalau masalah judul suka-suka saya, Pak. Judul suka-suka saya, mau bikin judul apa? Nah, kalau masalah viralnya video kami itu karena dipotong. Awal mula video tersebut adanya perdukunan, adanya namanya rentenir, adanya namanya premanisme. Apakah Bapak mendukung dengan adanya yang Jelas namanya? tidak. Tidak mendukung kan? Tidak. Apa salahnya kita dakwah lewat media? Saya mau tanya. Salah saya dakwakan dengan media. Jelas tidak. Sebenarnya tidak. Tapi yang menjadi masalah mereka bertanya sama saya jangan menyudutkan. Orang nonton berjuta-juta, Bapak. Hanya mendengarkan komentar yang hanya berpuluh-puluh ribu. Sedangkan yang nonton berjuta-juta saja, kalau semua mau berkomentar, mestinya dari komentar dari video tersebut lebih banyak daripada viewer. Bahwasanya Indonesia banyak yang cerdas, Pak. Mendukung. Kenapa harus saya turuti dengan kata Bapak tadi mempecah belah umat? Saya tidak suka. Saya ini orang asli Indonesia, Pak, yang mencintai negeri kesatuan Republik Indonesia. Ya, sama saya kita tidak Indonesia ingin, juga. Bapak. Indonesia Maka juga daripada sama kita itu, Indonesia. kira-kira saya tanya Bapak aliran mana? Maaf, saya mau tanya, Bapak dari mana dulu? Jangan tahu, jangan tanyakan siapa saya, dari mana,
Pokoknya saya protes. Oke, saya tidak mau tahu Bapak dari mana, tapi saya menghargai Bapak kan? Silakan Bapak mau berapresiasi menyampaikan konten saya tidak bagus, konten silakan. Itu kamera. Waalaikumsalam wabarakatuh. Siapa ini? Saya RT di sini. Oh iya Pak RT. RT. Dulu Pak RT. Oh iya. Di sini Pak. Sini aja Pak. Oke. Saya selaku RT di sini. Saya lagi istirahat di rumah tadi. Dibangunin oleh warga, katanya ada sedikit permasalahan. Sebetulnya tolong jelaskan. Apa sih masalahnya sampai kalian ini sampai ribut? Sebenarnya di tidak ada tempat masalah orang. Pak RT. Sebentar dulu. Hargai saya. Saya mau ngomong dulu. Sebentar dulu. Diam dulu semua ya. Hargai saya tolong sebagai RT di sini. Saya ingin mendengar langsung permasalahannya. Kalau bisa diselesaikan, kita selesaikan. Begitu. Tolong hargai saya dulu. Apa masalahnya sampai kalian berdebat? Kalian Ustadz semua di sini. Saya RT, saya tidak tahu menau masalah agama, cuman saya tahu sedikit. Cuman tolong, apa masalahnya sampai kalian berdebat mengganggu orang? Ya udah ini, Tolong. jelaskan apa alasannya. Saya pengen tahu. Nggak pakai mic aja biar suaranya kamu kedengaran. Di sini kita kan live. Kamu tahu kan udah dinonton langsung. Kita taruh di sini ya. Begini Pak RT. Dari kemarin kan dia buat video, buat konten. Saya lihat di Facebook, saya nonton. Rupanya banyak netizen yang tidak setuju lah segala macam, katanya memperpecah belahkan umat, segala parodi. Nah saya malu Pak RT, malu. Mereka tanya sama saya, katanya kamu kenal Pendi sama dua ustadz itu, yang mana? Yang di video? Oh itu Apsi dari tablik, pentolan tablik, saya tahu. Satunya Ustadz Abdul Khair, saya tahu. Nah makanya di waktu barusan aku lihat live. Nah ini ketemu di sini Pak RT. Nah tegap mereka malam ini Pak RT. Oke, sekarang saya mau tanya, Bapak Ustadz ini dari mana? Nah sekarang tidak usah tanya saya dari mana, pokoknya saya RT di sini, saya perlu tahu. Udah nggak apa-apa Pak RT, nggak apa-apa. Siapa yang datang, saya harus tahu. apa penjelasan Udah Anda? gini aja Pak RT, ini nggak jelas. Kamu tadi disuruh permasalahannya apa, kamu jawabnya apa. Yang pertanyaannya tadi, kamu kenal, gitu yang pertanyaan Iya. tadi. Terus yang jadi permasalahan Bapak ini tadi menanyakan apa yang membuat Anda itu mau ke sini dan mau berbicara apa tadi? Yang bikin ricu tadi apa? Jelaskan dulu. Maksud saya yang video kemarin netizen tuh banyak komen segala macam lah pokoknya yang buat malu. Iya. Sesama ustadz saling menyalahkan, itu kan? Menyalahkan satu golongan bahkan di situ. Nah saya di situ malu. Ini yang bikin tersinggung tuh, yang bikin malu tuh, yang bagaimana gitu? Ya saya selaku sama-sama umat Gini Islam, Pak RT, kami ini oke, silakan, iya silakan. Pak RT, gini aja Pak RT, nggak usah panjang ke lebar. Kamu pengen tahu ini settingan kan? Iya kan itu yang Ya, kami ya pasti katakan. settingan, Oh, ya udah. settingan ini. Pak RT, ini kami bikin film seperti itu katakanlah ya. Oke. Kami ini bikin film, oke. Terus kami ini bikin edukasi, katakanlah begitu Pak RT. Oke. Edukasi kami ini bahwasanya apa yang sudah menjadi pemahaman kami ketika kami disalah-salahkan orang lain, kira-kira Pak RT, saya mau tanya kepada Pak RT dulu nih. Oke, boleh. Pak RT saya mau tanya, Pak RT yasinan nggak ke tempat warga atau datang nggak? Ya kalau kebetulan ada musibah, ya warga otomatis manggil Pak RT. Ah, yang jelas menghadiri yasinannya. Jelas harus hadir. Saya sebagai RT kalau diundang tentu harus, kewajiban saya buat menghadiri warga saya untuk Oke. ikut bertakziah tahlil bersama, baca yasin. Nah gitu. Oke. Sekarang kalau saya menyalahkan Pak RT nggak usah lah ikut yasinan, nggak usah. Sesat itu Pak RT gimana? Oh ya nggak bisa lah. Yang namanya tahlil itu kan, di dalam tahlil itu yang dibaca kan
Al-Quran. Yasin itu dari Al-Quran. Oke, Pak RT. Oke, terima kasih nih. Karena kita membahas yang terjadi ini aja dulu. Oke. Nah, itu kan pemahaman Pak RT kan? Iya, betul. Nah, seandainya saya tidak suka dengan cara Pak RT, tapi saya menghargai. Dan termasuk Pak RT, walaupun bagaimanapun secara tidak langsung Pak RT menghadiri. Karena RT, berarti Pak RT itu toleransi, menghargai kan? Nah, kira-kira kalau Pak RT saya larang, kira-kira marah nggak Pak RT? Dia jelas marah. Marah kan Pak RT lah. Walaupun misalnya kamu Hmm. nggak cocok dengan itu, apa namanya, tahlil. Ya kalau memang kamu nggak setuju, nggak usah ikut Iya. tahlil. Tapi nggak usah banyak komentar bahwa tahlil ini bid'ah apa itu kan. Nah, jadi justru ini Pak RT, Mm-mm. mungkin sedikit paham Pak RT tentang Ya, permasalahan. jelaskan. Jadi Bagaimana? gini, yang menurut abang tadi kita bikin pecah belah, Ya, benar. ini kan lab. Viralkan, Viralkan saudara. Video ini semakin memviralkan kita, semakin senang saya. Orang dakwah di media banyak. Ulama-ulama besar sudah berbicara di depan mimbar. Ya, sudah banyak. Mewakili apa yang sesuai dengan pemahaman kita. Tetapi ada juga pemahaman yang lain sama. Ya, berani mengatakan ini bahkan terang-terangan. Lah terus salah saya berdakwah dengan demikian. Saya mau tanya, untuk menyampaikan. Karena banyak masyarakat di Indonesia ini awam. Ujung-ujungnya pusing juga ngomong sama kamu. Bukan masalah pusing. Indonesia ini maaf bukan saya menyalahkan. Banyak juga orang yang awam belajar melalui YouTube, belajar melalui Google sehingga tidak tahu. Yang dulu dia dari keturunan yang sudah menganut dari pemahaman yang seperti ini, tiba-tiba mendapat ilmu baru lewat media, akhirnya dia ngikut dan menyalahkan orang tuanya, menyalahkan keluarganya. Kira-kira, maaf, nggak masalah. Tetapi jangan menyalah-nyalahkan. Orang kami tidak menyalahkan siapapun. Coba kalau antum nonton lagi video tersebut, antum tahu di mana awal dan akhir dari video tersebut, kami menghargai. Saya tidak tahu masalah video-video yang seutuhnya. Tapi yang penting mereka tidak setuju. Bahkan mereka ngomong sama saya, katanya, pokoknya saya malu apa yang dikatakan mereka kepada saya. Oh gitu. Gini aja, Bapak siapa tadi saya lupa namanya. Pak, di Indonesia saja, orang ngaku nabi aja ada pengikut Pak. Ya benar. Membahayakan tidak? Saya mau tanya. Tidak. Tidak membahayakan. Orang yang mengaku Oh, mengaku nabi. Membahayakan, jelas. membahayakan. Kira-kira memeranginya dengan cara apa? Ya terserah orang-orang itulah. Nah, sekarang saya memerangi orang yang beda dengan pemahaman saya. Bukan berarti saya memerangi terang-terang, nggak mau saya Pak. Tapi saya tetap menghargai bahwasan kita hidup di negeri Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini Pak. Kita harus bisa jangan sampai terpecah belah karena sebuah pemahaman. Setidaknya saya mempercayai dengan wali ya urusan saya, di mana guru saya mengajarkan. Kok nggak boleh? Nah, kira-kira dengan demikian, saya nggak masalah kalau Bapak mengatakan ya udah itu urusan Bapak dan urusan saya nggak masalah. Itulah yang namanya menghargai. Lama-lama rumit juga ngomong sama kamu. Enggak, saya bingung Bapak ini dari mana, itu yang saya bingung. Jadi saya ini nggak tahu Bapak sepemahaman sama kita Pokoknya atau tidak. saya dapat informasi. Nah, saya dapat live streaming tadi buka HP. Oh, lagi live mereka. Saya buntuti, rupanya di sini. Iya, Nah, ini syukurlah, ketahuan. Alhamdulillah, sudah ketahuan. Udah puas kan? Dan sekarang Bapak pengen saya klarifikasi, sudah saya klarifikasi. Dan Bapak pengen apa lagi? Di negeri Indonesia ini sudah biasa Pak pro dan kontra. Kalau kita tidak bersatu Bapak untuk memberikan tontonan Sudah kalau yang begitu, positif. saya pusing dengerin kalian. Bentar dulu. Ngomong gitu. Sabar dulu. Kok nggak bisa lah Pak RT? Selesai. Tolong hargai saya. Harga dulu, tolonglah duduk dulu Bapak. Jangan diikuti. Saya bisa kok marah. Ini harus Ya kan? diselesaikan. Selesaikan malam dulu, ini. Beb. Saya sebenarnya nggak bisa Ini marah. sudah larut malam. Marah karena netizen, orang-orang itu merasa mereka dirugikan. Dirugikan karena mereka nggak paham. Mungkin banyak yang paham, dia nggak komentar kok. Video saya orang yang memposting bahkan mendapatkan uang itu saya nggak masalahkan. Kenapa? Karena tujuan saya bukan demi Allah, itu bukan karena uang saja, tapi karena sesuatu niat saya yang hanya Allah yang mengetahui dan sesuai daripada ajaran guru-guru saya. Yang masalah orang nggak nerima biasa pro dan kontra, tetapi tidak mewajibkan saya untuk memberhentikan. Oke. Saya tidak mau. Oke, sekarang begini. Yang bikin ketersinggungan tuh
apa? Tolong dijelaskan. Tadi kan sudah dijelaskan tadi. Permasalahannya. Tadi udah dijelaskan permasalahannya. Anda tuh tersinggung. Ya sudah, sekarang ini pokoknya saya pusing dengan kalian. Jangan pusing. Pokoknya stop. Oh gitu. Ya, saya mau video kalian stop. Cari konten yang lain aja. Enggak, Bapak, saya harap duduk. Enggak. Dengar dulu. Saya harap duduk. Sebentar, biarkan Ustaz. Sudah. Duduk Pokoknya dulu, Bapak. Duduk. terakhir kalian tanggung jawab di akhirat perbuatan-perbuatan kalian ini. Siap, insya Allah. Ingat ya. Iya. Kami bertanggung jawab. Awas kalian. Apsi, ingat. Khair. Abdul Khair. Kamu juga tidak tahu siapa namanya. Iya, duduk. Maaf Pak RT. Ya, Duduk. Assalamualaikum. Itu mic Pusing saya. saya. Itu mic saya. Oh ya. Oh, Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, kalau maaf lah ya, Pak RT. Oke. Ya Bapak. Saya tuh bukannya apa ini, Pak Ustadz, Pak RT. Yang namanya kontroversi udah biasa di Indonesia nih. Bahkan orang yang udah jelas-jelas salah dibenarkan kok banyak. Yang benar bisa jadi disalahkan. Kadang saya bingung juga, saya mau ngomong apa. Tetapi kita sebagai pemuda di negeri ini, Pak RT, salah saya mendakwakan, menurut saya itu baik. Sebetulnya ini belum selesai. Itulah Belum makanya. selesai. Maksud Pak RT ke sini, tolong dijelaskan permasalahannya. Jadi saya bisa tahu, saya bisa menengahi, bisa mengambil jalan yang paling baik. Saya sebagai RT di sini selalu menengahi apabila ada warga saya yang bertengkar, yang bertikai, itu selalu memanggil RT. Nah ini kayaknya nggak selesai, satu pihak sudah pergi. Nah jadi sekarang tolong dijelaskan dulu apa sih permasalahannya sih sampai Ustadz. bisa terjadi Pada dasarnya, perselisihan antara kamu Ustadz dan Ustadz ini. pada dasarnya Pak RT, Oke. ini konten-konten edukasi. Mm-mm. Mengajak manusia memberikan pemahaman yang betul. Karena ini sudah terjadi di mana-mana. Di kampung-kampung. Yang mana semua orang menyesat-nyesatkan. Bid'ah artinya sesat. Sesat itu di neraka. Itu yang selalu dibincang-bincangkan oleh golongan ini. Itu sebabnya Bapak kami melakukan hal ini. Dalam hal ini Bapak, saya akan menyampaikan kepada seluruh subscriber Sapu Lidi dan seluruh umat Indonesia. Seluruh umat. Apa yang kami perbuat dan kami yakini, Bang Ilyas, Ustadz Habsi, bahwasanya yang kami lakukan kami siap mempertanggungjawabkan. Jikapun seandainya hal ini mau dilaporkan kepada pihak yang berwajib sekalipun, kami siap mempertanggungjawabkan. Jangankan setitik, segaris pun saya tidak akan mundur. Kenapa? Kayak saya mempertahankan prinsip saya. Umat ini menderita setiap datang. Mereka pendatang baru. Contoh ya. Orang yang menghardik saya di seluruh media sosial saya. Facebook saya, IG saya, YouTube saya. Dihardik habis-habisan saya. Itu semua akun fake. Dan tidak ada fotonya, gambarnya. Kalau memang berani tabayun kepada saya. Antum marah, saya juga bisa marah. Benar? Dan apa yang kita perbuat ini adalah tujuannya untuk meluruskan akidah umat. Betul-betul tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang namanya sesat menyesatkan. Yang edukasi di dalam video itu Pak RT, saya menyampaikan bahwasanya tujuannya adalah amalan kamu, ya amalan kamu silahkan. Amalan kami pun amalan kami. Tapi tolong jangan disesat-sesatkan. Tapi tolong jangan disalah-salahkan. Dia ya dia, kita ya kita. Hendaknya kan kita bersatu. Dan di ujung video itu saya memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Kami bersatu untuk dakwah bersama mengajak umat. Andaikan ya, kita kan dalam satu hadis Nabi saya nyampaikan. Antum ummatan wahida, kita ini umat yang satu. Kenapa harus terpecah belah? Betul. Padahal tujuan kita sama-sama mengajak taat kepada perintah Allah. Dakwah ilallah, ngajak manusia taat kepada perintah Allah. Bagaimana kita bisa bersatu? Contoh, Bang Ilyas, ya, datangnya agama Islam itu bukan dibawa oleh angin yang bertiup. Datangnya Islam itu bukan dibawa air yang mengalir. Tapi datangnya Islam dibawa dengan perjuangan. Dari darahnya Rasulullah, darahnya para sahabat, sampai darah para wali, sampai ke Indonesia. Wali pun dikata-katain, wali pun dihina-hinakan. Siapa yang gak tersinggung? Jadi, saya menyampaikan sekali lagi. Kalau memang kami buat ini adalah sesuatu yang memang salah.
sesuatu yang betul-betul minta diklarifikasikan, saya siap. Mau sampai kemanapun saya siap. Sampai setitik atau segaris pun saya tidak akan mundur. Betul Bang Ilyas? Betul. Masih? Silakan untuk menyampaikan. Bismillah insyaallah. Pokoknya ini netizen ini kadang nggak paham. Terus diprovokasi dengan media. Ini video nggak pantas memecah belah umat. Ikutlah banyak sekali orang awam. Iya kan? Timbullah terjadi kontroversi. Mulai gaduh. Mulai menjatuhkan mental orang. Mulai, wah jadi yang seperti inilah timbullah orang-orang yang mungkin katakanlah yang sering menyesatkan orang, yang sering ini, yang itu kita nggak tahu ya. Senang, semangat. Tetapi tidak akan membuat saya mundur kalau untuk berdakwah. Iya kan? Karena kami cukup dengan apa yang kami ajari dan kami pelajari juga dari guru-guru kami, ya kami akan sampaikan. Masalah kalian menyesatkan kami tidak akan pernah terima. Dan begitu pun juga kami tidak pernah menyesatkan siapapun. Tapi yang kami hanya ingin hanyalah toleransi. Jangan sampai kita diketawain oleh orang-orang yang non-muslim gara-gara kita satu umat yang mana sering menyesatkan. Itu saudara. Negeri ini udah damai. Agama itu cuma, Tuhan itu cuma satu, agama banyak. Ya, landasannya ke sana semua. Kalau saya katakan agama saya benar, ya saya mengatakan agama saya paling benar. Kenapa? Sesuai dengan agama saya. Dan begitu juga kalau beliau adalah non-muslim, begitu pun juga beliau mengatakan agama juga dia yang benar karena dia percaya dengan agamanya. Begitupun juga yang lainnya, saudara. Tetapi tujuannya dengan satu, ialah Tuhannya. Jadi intinya kita jangan terpecah belah gara-gara kita yang depan layar langsung saja nggak mau malu, udah siap menanggung resiko. Namun kenapa kok yang nonton tersinggung? Pakai Ustaz siapa namanya tadi? Hapsi. Betul, antum kenal sama dia tadi? Dia kenal dengan saya. Oh, kenal betul. Dia kenal dengan saya nggak kenal dengan dia. Oh, itu nggak kenal ya. Itu antum kenal Ustaz? Nggak tahu juga. Usah. Jadi udah, jangan bikin kita ya cukup pendukung kita banyak kok yang suka ya kan? Iya, betul. Jangan suka kalian dipropagandakan. Edukasi, dan saya yang paling menjengkelkan sekali apa yang kami buat ini tidak membawa satu organisasi apapun, perkumpulan apapun. Saya dibawa-bawa dengan organisasi yang saya punya. Mungkin antum juga mungkin. Ya kan, tapi intinya adalah teman-teman semua, saya yakin pendukung subscriber Sapu Lidi tahu apa yang akan kita perbuat ini. Tahu lah. Mau dia mereka membantu begitu loh Pak RT. Jadi Maaf ya Pak RT, maaf. kami ini agak terbawa ini juga masalahnya. Terima kasih. Jadi begini ya, sayangnya Pak RT ini nggak bisa main HP, nggak tahu di Facebook, nggak tahu di YouTube, nggak tahu di video. Jadi tidak pernah nonton, tidak pernah tahu apa yang kejadian di luar. Jadi kalau memang menurut kalian bagus dan memang itu harus diluruskan, ya teruskan. Jangan sampai menimbulkan perpecahan di antara agama, apalagi kalian ustadz Betul. mungkin lebih tahu kan yang terbaik. Kalau saya sebagai RT mungkin ya saya lebih tahu warga saya bagaimana gitu kan. Insyaallah. Jadi saya minta tolong ya kalau memang itu bagus buat kita semua, buat umat, ya apa salahnya. Ya udah. Ya saya sebagai RT kalau misalnya dipanggil warga untuk bertajiah tahlil ya saya tetap datang. Bahkan saya disuruh mimpin doa di tahlil itu, kadang-kadang mimpin tahlil, kadang-kadang baca yasin kalau memang nggak ada orang lain. Alhamdulillah ya. Iya, berkat belajar jadi ya tolonglah saling memahami, saling menghargai. Kalau memang pun ada orang yang katanya tahlil itu bid'ah ya kalau nggak mau tahlil ya sudah. Silahkan gitu. Masya Allah. Sekarang kita enak. Jadi tolonglah. Jadi yang terbaik tuh buat kalian ya teruskan yang terbaik. Memang kalau itu memang terbaik buat kalian, teruskan. Ya. Yang jelas kami siap mempertanggungjawabkan apapun itu Pak RT. Oke. Nah, jadi kami juga Ustadz dan Bapak mohon maaf atas kegaduhan. Kami juga nggak tahu bakal jadi seperti ini. Masya Allah. Ya, tapi jadi nggak enak lagi kue-kue di depan yang dianggurin. Tamu makan kue dulu lah. Iya. Jadi tolong ini
sudah selesai ya masalahnya. Ya, alhamdulillah, Pak, Pak. ya? Ini kami Oke. silaturahim Kami lagi. terima kasih Pak RT. Iya. Sama-sama, oke. Kami permisi Pak ya. Iya, iya Pak Ya, RT, terima terima kasih kasih, Pak RT. banyak Pak RT. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saudara, ini aduh tadi baru juga mau ngomong masalah apa tadi ya, kita awal tadi ya. Mau Ya silaturahmi silaturahim. lebaran cerita. Keadaan umat Masya Allah. Jadi gini ya, mau silaturahim di hari yang Baik ini ya. baik ini. Tapi ya udahlah, kita anggap saja bahwasanya setiap tingginya pohon pasti akan menghadapi terpaan badai. Nggak apa-apalah. Di sini kan antum menjadi apa sorotan media di mana bisa dipelajari oleh masyarakat dan bisa mengerti. Bukan berarti kita di sini mau malu ya, kita nggak akan pernah malu. Nggak apa-apa, ngapain malu? Insya Allah. Kita juga punya prinsip kok. Hidup ini kalau tidak punya prinsip, kayak orang berada di tengah lautan berombang-ambing. Kalau kalian mau ikut orang ini gini ini gitu, berarti kita tidak punya prinsip hidup nih saudara. Jangan umur saja tua, sikap seperti anak-anak. Jadilah seperti orang tua tapi sikap mengayomi. Jadi ya, kebanyakan sekarang anak muda seperti orang tua, Ustaz. Tapi ya udah, kita nggak boleh menyalahkan siapapun. Intinya ya udahlah. Intinya alhamdulillah saudara, udah nantilah kita ngobrol-ngobrol aja Ustaz. Alwi, Habsi ya? Namanya Habsi. Oh ya udah nggak usah. Ini Ujang kita. Nggak kita panggil Ujang gitu. Ujang, ya. iya. Ujang mungkin dua istrinya lebaran maklum. Oh, Masya Allah. Istirahat mungkin ya. Iya. Capean. Tapi ada silaturahim Pak Ujang. Ada. Alhamdulillah ya. Masyaallah, alhamdulillah. Ini saudara atau Ya, lagi silaturahmi ke saudara ini. masih tersaudara? Nggak apa-apa. Ya, susah kan cari ya. Udah dekat sini. Tadi makanya ditelepon kan, kok nggak ada di rumah gitu. Kasih tahu sama subscriber, viral-viral kan nggak apa-apa. Saudaranya jangan mau sama mereka yang memotong, menyudutkan, katakannya memfitnah mereka. Iya kan? Menyudutkan mereka. Kalian juga viralkan kok. Lah, kita satu negara kesatuan Republik Indonesia, jangan mau terpecah belah. Mungkin dengan kelompok yang pemahamannya mungkin dengan yang berbeda. Ya. Kita mengajarkan cuma hanya untuk toleransi. Yang bilang settingan ya udah, kita kan udah settingan. Kok masih juga sibuk sih? Tapi nggak usah terpancing Ustaz. Kita banyak yang mencintai kita kok. Video kita diposting orang berjuta-juta yang nonton, yang komen cuma puluhan ribu. Itu kan berarti yang nggak mau komen bisa jadi orang cerdas. Allah. Yang komen ini kok kita terbawa baper? Insya Allah enggak. Gak usah baper ya. Yang bilang settingan apa yang bisa kalian berikan di negeri ini saudara? Hanya kalian berkomentar-komentar, dan komentar tersebut itu pun cuma modal ketikan. Dan modal ketikan tidak memperlihatkan wajah. Lah kami yang sudah langsung depan media, sudah siap dihujat, yang kalian lihat saya begitu jeleknya seperti ini dan berani memberikan yang terbaik untuk negeri dengan mengedukasikan lawan yang namanya narkoba, lawan yang namanya kemusyrikan, lawan yang namanya dengan sebuah yang ajaran-ajaran sesat. Lah, jadi salah. Kalau masalah akidah ya, saya juga punya guru. Iya. Tapi kalau disalah-salahkan lah saya diam, saya punya media kok. Jangan sampai media dia didengar orang. Lah, kita punya media, kita mainkan dan Baru kita ini live berikan. dibuntutin orang. Baru kali ini ya kan, maklum lah. Ya, tapi nggak apa-apa lah, ada hikmahnya semua. Nah, Biar kawan-kawan juga paham, jangan sampai kalian itu tersesat dengan apa yang terjadi di Indonesia ini. Kita ini kan karena disesat-sesatkan orang lah, makanya kita pun seperti gimana gitu ya. Ya Allah Rabbi. Anda nggak usah nonton channel Sapulidi, sesat. Nah, kira-kira gimana? Pasti ada yang ngebela saya. Begitupun juga ada yang kontra. Jadi kita jangan sampai kontra. Saya tidak pernah mengajarkan penonton saya untuk sibuk untuk komentar yang jelek kepada siapapun yang kontra dengan kita, nggak masalah. Ya. Jadi kalau kami percaya bahwasan ilmu Allah itu ada, ya udah urusan kami. Masalah orang ngebongkar, tidak ada konten seperti ini, tidak ada juga konten seperti mereka. Ujung-ujungnya duit. Bagi orang awam, dia dapat duit, ini dapat duit. Itu orang cerdas yang berpikir. Tapi orang yang tidak cerdas, makan uang haram. Nah inilah jadi sebuah Ini yang disibukkan mereka, sampai ada komentar, ini gara-gara konten, demi konten, menjatuhkan harga diri. menjatuhkan harga diri. Jelaskan, Emang harga diri kita ini dari lahir itu udah nggak ada, saudara. Ya, siapa? Emang udah ada harganya diri kita?
Nggak ada harga diri kita, saudara. Justru itu kita mencari supaya diri kita berharga. Buktikan apa yang bisa kalian berikan yang terbaik untuk umat. Itu baru berharga. Kalau kalian mengatakan diri, berarti kalian sudah berharga, udah cukup lah. Kalau kalian merasa diri kalian berharga, udah punya berlian di dalam hati Anda, ya udah, nggak perlu kalian mengomentari orang. Tapi kalau kalian masih benci dengan orang lain, berarti kalian masih menanamkan sifat iri dengki. Jadi biarkan kalian demikian, kami demikian. Yang jelas, kita satu negara kesatuan Republik Indonesia, kami tidak membenci semuanya. Insya Allah kami tetap mencintai. Mohon maaf mungkin salah kata yang mungkin sedikit mengeluarkan emosional, tapi niat kami hanya untuk memberikan apa yang minta dari Bapak tadi. Udah. Hari baik bulan Hari baik. baik bulan baik. Udah, mungkin sampai di sini Ya aja. Allah Ustaz, jadi kami bikin kegaduhan lagi. Maaf Ustaz. Kita setting lagi aja lah ya kan, biar kita setting. Jadi Ustaz Abli ini gimana? Astagfirullahaladzim. Udah lah, jadi nggak enak dah. Sirat, ada yang mau disampaikan? Cukup sampailah, jangan Satu dikit. patah, Dua satu patah hadis, disampaikan. Antum juga orang yang Edukasi. Al-ulama. Masya Allah. Jadi gini sahabat ya, kan banyak di komentar yang bilang fitnah ya. oh, Nah ini saya bingung fitnahnya di mana. Sedangkan memang pemahaman mereka seperti itu gitu Ustaz. Jadi ini benar-benar edukasi, memberitahu kepada orang-orang bahwasannya inilah pemahaman mereka yang salah. Gitu. Ya intinya seperti itu aja lah. Saya udah nggak bisa bilang panjang lebar karena dari beliau udah cukup. Semoga bermanfaat, dan jangan kalau ada yang nonton dari apa namanya yang belum paham bisa nanya langsung ke saya gitu lah. langsung aja. Langsung aja. Ya, pokoknya yang masih komentar yang negatif udah biarkan aja, nggak apa-apa. Kita di sini masih senyum, masih bisa menikmati hari-hari yang luar biasa, tidak pening mikirin sana sini, terus ingin menciptakan sebuah karya, dan yang masih tetap komentar negatif, sayangnya sekali orang tersebut siluman. Kalau mereka langsung kan enak kayak tadi kan langsung apa-apa. Siluman seperti ini mengatur kita. Kalau kita hidup di negeri sosial ini, saudara ini Pak Ustadz, kita harus siap dengan caci makian, siap dengan hujatan. Lah kita yang menjalankan, Allah yang menentukan, ya manusia yang lain mengomentari. Kalau kita tidak mau dikomentari, kita nggak akan pernah mau hidup di sosial atau di dunia ini ya. Jadi kita bisa memberikan apa yang bisa kita berikan yang terbaik buat siapapun. Kalau orang yang sudah tidak suka sama kita, apapun yang kita ucapkan walaupun itu mutiara, bagi dia itu adalah sampah. Tetapi kalau orang yang sudah cinta kepada kita, apapun yang kita keluarkan walaupun sampah sekalian pun dia tetap cinta. Nah, bisa kita pahami. Jadi itulah perbedaan, jadi kita tetap menghargai. Sampai di sini saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.